Halo semuanya, kami mahasiswa dari STIMIK Primakara. Di video kali ini kami akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi mengenai pembayaran paket premium pada Spotify. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Adi Nugraha Darmajaya dengan NIM 31. Perkenalkan, nama saya Kadek Widi Prianggara dengan NIM 07. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Rati Padma dengan NIM 12. Perkenalkan, nama saya Imadi Satria Wibawa dengan NIM 16. Perkenalkan, nama saya Kadar Tiadi dengan NIM 32. Selanjutnya masuk ke studi kasus menentukan objek. Yang pertama, deskripsi objek. Spotify adalah aplikasi layanan streaming musik dan podcast secara digital yang menyediakan jutaan lagu dan audio dari berbagai artis dan genre. Yang kedua, masuk ke analisis permasalahan. Yang pertama, proses pembayaran pelangganan Spotify premium harus dialihkan ke website. Lalu, untuk pembatalan langganan Spotify sangat kompleks karena user akan diarahkan ke web. Yang ketiga, fitur audiobooks yang belum banyak dikenal orang. Yang keempat, tidak bisa download hanya satu lagu saja, namun harus semua lagu dalam playlist. Yang kelima, lirik pada Spotify yang tidak pada semua lagu. Yang keenam, kualitas audio yang tidak bisa diatur secara langsung. Selanjutnya adalah studi kasus peninjauan pengembangan sistem. Adapun pengembangan sistem Spotify yang kami temui antara lain yang pertama adalah opsi pembayaran fleksibel. Jadi pilihan pembayaran yang beragam seperti menggunakan e-wallet dan transfer bank. Yang kedua adalah pembayaran langganan. Spotify perlu menyediakan opsi pembatalan langganan yang mudah dan dapat dipahami oleh user. Yang ketiga adalah audiobooks. Audiobooks ini diperlukan untuk memberikan variasi yang beragam kepada pengguna. Selanjutnya yaitu download lagu. Download lagu itu tidak semua playlist harus di-download, dengan demikian pengguna akan lebih mudah untuk mengatur memori perangkatnya. Yang kelima adalah integrasi lirik dari pihak ketiga, kemudian yaitu pengaturan kualitas audio. Jadi pengguna dapat memilih kualitas audio yang sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkan penggunanya untuk memilih audio yang sesuai dengan keinginannya. Metode yang digunakan. Jadi metode yang kami gunakan yaitu SSAD atau Structure System Analysis and Design, yang merupakan sebuah metode yang didasarkan kepada pemecahan masalah sistem kompleks ke dalam modul yang lebih sederhana atau kecil. Jadi kelebihan metode dari SSAD yang kami gunakan yang pertama itu milestone diperlihatkan dengan jelas yang memudahkan dalam manajemen proyek. Yang kedua, SSAD menggunakan pendekatan visual. Ini membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga yaitu penggunaan analisis grafis dan tool seperti DFD menjadikan SSAD menjadi bagus untuk digunakan. Selanjutnya, SSAD merupakan metode yang diketahui secara umum pada berbagai industri. Kemudian SSAD ini sudah diterapkan begitu lama sehingga metode ini sudah matang dan layak untuk digunakan. Kemudian SSAD ini memungkinkan untuk kita melakukan validasi antara berbagai kebutuhan. Juga SSAD ini relatif simple, jadi sehingga mudah dimengerti baik bagi pengguna yang baru menggunakan. Adapun perbandingan metode yang kami gunakan dengan SDLC, yang pertama yaitu fokus pada perancangan sistem. Dibandingkan dengan SDLC, ini lebih berfokus pada pengembangan sistem secara terus-menerus. Yang kedua yaitu tahap analisis yang berbeda. Jika SSAD itu lebih terperinci dan meliputi analisis data, sedangkan SDLC itu tahap lebih ke fokus pada analisis kebutuhan. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam diagram. Diagram SSAD itu menggunakan diagram alir data atau DFD, sedangkan SDLC itu menggunakan diagram UML yang lebih luas. Kemudian yaitu kelompok target yang berbeda. SSAD ini lebih cocok kepada pengembangan sistem yang lebih kompleks, sedangkan SDLC ini lebih cocok digunakan pengembangan sistem yang sederhana. Kemudian yaitu perbedaan dalam tahap evaluasi. Tools yang kami gunakan dalam perancangan menggunakan SSAD ini yaitu Microsoft Visio. Yang mana Microsoft Visio ini adalah sebuah program aplikasi diagram dan grafik yang dikembangkan oleh Microsoft. Adapun kelebihan dari Microsoft Visio yang kami gunakan ini, yang pertama yaitu kemudahan pengguna, yang kedua adalah fungsionalitas yang kuat, yang ketiga adalah kompatibilitas yang dapat menyimpan diagram dalam berbagai format file seperti PDF, JPG, dan PNG. Selanjutnya saya akan membahas mengenai PERT chart atau PERT diagram. Jadi PERT diagram ini adalah suatu metode analisis jaringan teknik yang digunakan untuk memperkirakan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan Di tersebut. sini saya akan menjelaskan studi kasus analisa proses bisnis. Yang pertama ada analisis sistem pembayaran premium Spotify. Sistem pembayaran Spotify premium masih diarahkan melalui website, sehingga itu sangat tidak ideal dan sangat merepotkan. Banyak pengguna mengeluhkan sistem proses pembayaran yang dialihkan ke website, sehingga kami membuat sistem pembayaran dengan melakukan transaksi pembayaran berlangganan Spotify Premium langsung di aplikasinya. Yaitu ada analisis informasi. Nah, di sini ada jenis paket langganan, metode pembayaran, detail pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan pembaruan langganan. Setelah itu ada analisis dokumen. Di sini ada syarat dan ketentuan penggunaan Spotify.
pengecekan privasi Spotify, faktur, pernyataan transaksi, konfirmasi pembayaran, dan detail pembayaran. Itu ada prosedur. Di prosedur terdapat masuk atau daftar, pilih paket pelangganan, pilih metode pembayaran, isi informasi pembayaran, konfirmasi pembayaran, gunakan layanan, dan perpanjang berlangganan. Oke, selanjutnya Business Processing Modeling and Notation. BPMN adalah sebuah diagram notasi yang digunakan untuk membuat diagram proses bisnis dengan teknik diagram alur. Berikut ini BPM yang kami buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur mengenai BPMN yang kami buat. Pertama-tama, user akan melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, data user yang telah dimasukkan tadi akan diverifikasi oleh sistem berdasarkan database user. Jika terverifikasi benar, maka sistem akan mengarahkan user ke halaman dashboard. Jika terverifikasi salah, maka sistem akan mengarahkan user kembali untuk melakukan login. Selanjutnya, di dashboard, user akan memilih pilihan paket premium. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan user ke pemilihan paket premium yang tersedia. Di menu premium, user akan memilih paket premium yang diinginkan. Jika user tidak jadi memilih paket premium, maka sistem akan mengarahkan user kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu dashboard. Jika user memilih salah satu paket premium yang tersedia, maka sistem akan mengarahkan user ke pemilihan pembayaran yang tersedia. Setelah itu, sistem akan menampilkan 3 metode pembayar, yaitu e-wallet, rekening, dan pulsa. Selanjutnya, user akan memilih metode pembayaran yang ada. Jika user tidak jadi memilih paket metode pembayaran yang ada dan ingin kembali ke menu sebelumnya, maka sistem akan mengarahkan user ke menu premium. Dan jika user memilih salah satu metode pembayaran, maka sistem akan menampilkan proses pembayaran dari metode yang dipilih. Masuk ke proses pembayaran, di sini user akan memasukkan akun berdasarkan metode pembayaran. Setelah itu, sistem akan memverifikasi akun berdasarkan database user. Jika berhasil terverifikasi, sistem akan mengarahkan user ke pilihan konfirmasi pembayaran. Dan jika data terverifikasi salah, maka sistem akan mengarahkan user untuk memasukkan akun mereka kembali. Selanjutnya, jika user memilih no saat konfirmasi pembayaran, maka sistem akan mengarahkan user ke tampilan proses metode pembayaran kembali. Dan jika user memilih yes, maka sistem akan mengarahkan kode verifikasi, mengirimkan kode verifikasi ke akun user. Setelah mendapatkan kode verifikasi, user diharapkan untuk memasukkan kode verifikasi. Setelah itu, sistem akan memverifikasi kode yang user masukkan berdasarkan database keamanan. Jika berhasil terverifikasi, sistem akan menampilkan bahwa pembayaran paket premium sukses. Data hasil pembayaran akan masuk ke database. Dan jika data terverifikasi salah, maka sistem akan mengarahkan user untuk memasukkan kode kembali. Setelah tampilan pembayaran sukses, sistem akan otomatis memberikan benefit Spotify Premium dan mengirimkan bukti pembayaran ke akun user. User akan langsung menerima benefit dari Spotify Premium dan mendapatkan bukti pembayaran yang telah dikirimkan. Selanjutnya yaitu studi kasus kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional terdapat 3 aktor, yaitu pertama ada user, sistem, dan server. Yang pertama, user memiliki kebutuhan fungsional yaitu login, memilih menu premium, memilih paket premium, memilih metode pembayaran, memasukkan akun e-wallet, rekening, dan nomor handphone, ada konfirmasi pembayaran, memasukkan kode verifikasi, menerima dan menggunakan benefit Spotify Premium, dan yang terakhir menerima bukti pembayaran. Yang kedua yaitu ada sistem, memiliki kebutuhan fungsional yaitu verifikasi data, mengarahkan user ke dashboard, menampilkan menu premium, mengarahkan user ke pemilihan pembayaran, menampilkan 3 metode pembayaran e-wallet, rekening atau pulsa. Selanjutnya menampilkan metode pembayaran e-wallet, rekening atau pulsa, dan mengirimkan kode verifikasi, memverifikasi kode, menampilkan pembayaran sukses, dan memberikan benefit Spotify Premium. Oke, yang terakhir yaitu ada server, memiliki kebutuhan fungsional yaitu menyimpan data user, menyimpan data keamanan, dan menyimpan data pembayaran. Terdapat 6 kebutuhan non-fungsional pada pembayaran paket premium Spotify, yaitu yang pertama, sistem dapat diakses melalui via aplikasi Android dan iOS dan dapat diakses melalui website resmi spotify.com. Selanjutnya yang kedua, penggunaan dapat menghubungkan akun premium ke laptop dan komputer. Selanjutnya yang ketiga, sistem dapat mengakses melalui smartphone dan komputer yang terkoneksi internet. Selanjutnya yang keempat, sistem akan memberikan fitur-fitur premium dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pada paket premium. Selanjutnya yang kelima, sistem yang dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya yang keenam dan terakhir, sistem dapat dijalankan pada semua versi Android dan dapat dijalankan pada iOS versi 13 ke atas. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.